Pemirsa, musyawarah daerah luar biasa atau Musdalub Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 2 Partai Golkar Kabupaten Lembata akan digelar tanggal 8 Mei 2022. Dua kader yang disebut-sebut telah mengantongi dukungan dari pengurus kecamatan dan organisasi sayap untuk menggantikan almarhum Eliasir Yenci Sunur adalah Sekretaris Partai Golkar Lembata Petrus Balawukak dan Ketua DPRD Lembata Petrus Gero. Kepada Legan TV Kamis 5 Mei 2022, Petrus Balawukak mengatakan siap bertarung karena semua kader memiliki kesempatan yang sama. Anggota DPRD Lembata 2 periode sekaligus peraih suara terbanyak dalam pemilu 2019 ini mengatakan keinginannya untuk menjadi Ketua DPD 2 Partai Golkar Lembata karena ingin lebih leluasa membesarkan Partai Golkar dan menghindari adanya penumpukan jabatan pada kader tertentu. Pagi hari ini saya ingin mau menyatakan sikap saya secara politis terkait Musdalub Partai Golkar Kabupaten Lembata yang dalam agenda itu akan direncanakan di tanggal 8 Mei. Nah, sebagai kader itu berada di partai besar seperti Golkar itu punya dinamika yang selama ini sedang berkembang dan semua orang juga bertanya-tanya seperti apa sikap politik saya. Maka pada hari ini saya menyatakan berdasarkan hasil konsultasi lapangan dan dukungan yang ada di atas 30% dukungan. Maka saya menyatakan kesediaan saya untuk mencalonkan diri pada Musdalub yang akan datang. Motivasi kenapa saya mencalonkan diri. Pertama, sebagai kader dari Partai Golkar, tentu saya anggap ini sebagai peluang untuk bekerja membesarkan Partai Golkar. Itu motivasi pertama. Karena saya melihat Golkar itu menjadi partai yang membuka ruang untuk semua kelompok, terutama kelompok-kelompok milenial, dan saya menganggap saya mewakili kelompok-kelompok milenial untuk mencalonkan diri dan kemudian akan berkontribusi lebih leluasa dalam membesarkan Partai Golkar. Bahwa hari ini kita sudah berada pada tahun politik dengan agenda-agenda politik yang Golkar sendiri sudah menetapkan. Pertama, memenangkan Airlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Yang kedua itu memenangkan kursi legislatif Golkar. Jadi kita yang ada ini, kita berharap suara dikapitalisasi lagi. Dari kemarin 4 mungkin menjadi 6. Gitu. Yang berikut memenangkan Pilbub dengan mencalonkan saudara atau ketua kami, Pak Emmanuel Bekiel Esrakalena sebagai calon gubernur. Dan kemudian juga akan masuk pada pencalonan kabupaten. Ada beberapa nama yang kemudian sudah dimunculkan. Salah satu yang menjadi nama favorit hari ini itu adalah Bapak Yohanes De Rosari. Siap untuk dimenangkan di pilkada nanti. Saya melihat hari ini itu hampir semua kader punya peluang yang sama. Tetapi kalau hari ini ada berkembang di forum Musdalub itu, saya lihat itu ada abang atau ketua senior Pak Petrus Gero. Kalau bagi saya, Golkar tidak boleh ada penumpukan jabatan. Karena Partai Golkar itu adalah partai kader. Semua kader itu harus berkesempatan yang sama untuk diberikan tanggung jawab. Saya takutnya kemudian ada penumpukan jabatan pada seseorang, itu membuat motivasi kader itu menjadi turun. Karena mereka merasa tidak diberikan kontribusi untuk membesarkan Partai Golkar. Ya, hari ini semua tahu Pak Petrus Gero itu Ketua DPR. Dan itu adalah kepercayaan dari Partai Golkar untuk beliau mengambil posisi strategis politis di DPR. Dan itu menurut saya itu jabatan besar, prestise, dan itu menurut saya ini soal kepercayaan publik. Mesti dijaga. Tetapi di sisi lain, ada elektabilitas partai yang juga harus didorong. Untuk dia Partai Golkar harus kemudian keluar menjadi partai pemenang. Harus ada konsentrasi kerja. Maka itu butuh konsentrasi kerja. Nggak bisa ada penumpukan. Maka itu yang saya bilang, jangan ada penumpukan di salah satu video. Mesti harus disuplai sehingga ruang para kader semua itu melakukan bekerja bertanggung jawab untuk memenangkan Partai Golkar. Kalau saya yakin menang dengan dukungan yang ada kayak ini. Di atas 30% itu saya yakin menang.
bahwa tentu kita juga membaca arah dan dinamika yang berkembang di Forum Musdalup. Itu yang kita masih akan mengikuti. Tetapi sebagai kader, sebagai calon, saya yakin menang. Kalau kemudian saya ditugaskan untuk menjadi ketua Partai Golkar, ya, tentu itu ada target-target tadi. Seorang pemimpin dia harus meninggalkan ego pribadi untuk membesarkan partai. Nah, kalau kita melihat misalnya siapa yang mau dicalonkan atau siapa yang akan diamankan untuk itu. Kalau saya mau katakan bahwa Yohanes dari Soroy itu adalah figur yang menurut saya layak didorong untuk figur senior di Golkar, kapasitas, integritas, jam terbang, saya kira dia layak untuk diamankan. Semua partai mesti harus ingin memenangkan kontestasi ini. Maka pertarungan itu adalah pertarungan figur. Siapa yang paling layak? Menurut saya Golkar belum bergeser ke figur-figur itu. Mesti ada ruang untuk melakukan survei. Tetapi kalau kita mesti jujur, hari ini kalau survei itu Pak, elektabilitas Pak Yohanes Rosari juga di atas gitu. Dan kalau mungkin ditugaskan menjadi ketua partai, itu menjadi target dalam pemenangan pilkada nanti. Selain provinsi juga tanggung jawab yang kita sudah menangkan untuk Pak Airlangga. Ditemui terpisah, Ketua Panitia Musdalup DPD 2 Partai Golkar Lembata, Abu Sulang menjelaskan, selaku panitia pihaknya sudah siap menggelar Musdalup tanggal 8 Mei 2022. Abu membenarkan saat ini ada dua kader yang siap bertarung, yakni Petrus Palawukak dan Petrus Gero. Keduanya telah mengantongi dukungan di atas 30%. Terkait penyelenggaraan Musdalup Kabupaten Lembata, selaku panitia dalam persiapannya sesuai dengan schedule, kemarin kita rencanakan di tanggal 9. Namun informasi terakhir yang kami peroleh dari DPD 1 Provinsi akan dilaksanakan atau terjadi pada tanggal 8 hari Minggu mendatang. Kegiatan diselenggarakan mungkin sore hari kita kegiatan. Sedangkan persiapan kita sudah 90% dalam persiapan pelaksanaan Musdalup. Kemudian terkait dinamika terkhusus di DPD 2 Kabupaten Lembata, mungkin kita ada dua kandidat yang masuk pada bursa pencalonan untuk menakodai Golkar DPD 2 Lembata. Yaitu yang pertama Pak Petrus Gero selaku Ketua DPRD Kabupaten Lembata hari ini. Kemudian yang kedua adalah Pak Petrus Palawukak. Memang kedua ini sudah mendapatkan atau memperoleh dukungan secara persyaratan dalam penyelenggaraan Musdalup, sudah mendapatkan dukungan sebanyak 30% untuk jadi kandidat calon DPD 2 Lembata. Sehingga kita berharap penyelenggaraan ini berkembang untuk bagaimana kedua tokoh atau kedua figur ini untuk bisa membawa Golkar ini dengan baik, membawa Golkar ini dalam suasana yang penuh keakraban serta kekeluargaan untuk wilayah kita di Lembata ini. Terkait proses kita adalah musyawarah mufakat. Namun tidak terlepas dengan adanya ketentuan dalam PO Golkar itu sendiri, maka akan dilihat pada dinamika berkembangnya Musdalup mendatang. Dari Lembata, Bro Intolok, Legan TV.